Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Salwatalita dengan NIM 2320110108. Kali ini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Haji Fuad Riyadi LC MAG. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu definisi fikih. Fikih secara bahasa berasal dari kata faqiha yufqahu fiqhan, yang berarti itu memahami atau mengerti secara mendalam. Sedangkan fikih secara istilah, menurut ulama usul fikih, fikih itu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah atau perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil terperinci seperti contoh jual beli, pernikahan, warisan, dan lain-lain. Soal yang kedua yaitu definisi fikih muamalah. Secara bahasa, kata muamalah berasal dari kata amala yu'amilu mu'amalatan, yang berarti saling berinteraksi dan saling berhubungan. Secara istilah, fikih muamalah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan antara manusia dan hal-hal seperti ekonomi, sosial, dan transaksi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Menjawab soal nomor 3, yaitu macam-macam fikih muamalah dan contohnya. Fikih muamalah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, fikih muamalah maliyah dan fikih muamalah ghairu maliyah. Fikih muamalah maliyah itu pengertiannya mengatur hubungan sosial yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, seperti contoh al-bai. Al-bai itu jual beli. Terus yang kedua itu ada asyirkah. Asyirkah itu kerjasama modal. Terus yang ketiga itu ada arrohen. Arrohen itu gadai. Terus yang keempat itu ada alqard. Alqard itu pinjaman. Pinjaman tanpa bunga. Terus sedangkan fikih muamalah ghairu maliyah, pengertiannya itu dia berfokus pada subjek hukumnya, seperti contoh akad atau perjanjian, entah itu akad pernikahan atau perjanjian kerjasama di dalam suatu bisnis. Hal yang keempat yaitu prinsip-prinsip muamalah. Yang pertama itu robaniyah tauhidiyah. Robaniyah tauhidiyah ini semua kegiatan muamalah itu harus berlandaskan keimanan dan bertujuan untuk mencari ridha Allah. Dasar hukumnya itu pada Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keterkaitan Al-Quran dan As-Sunnah. Hadisnya itu yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, setiap kita bermuamalah itu harus berlandaskan karena Allah, bukan semata karena dunia. Contoh aplikasinya seperti seorang pedagang, dia itu harus jujur, tidak boleh menipu pembeli karena dia takut kepada Allah, dan itu bertujuan untuk mencari ridho kepada Allah. Al-adalah, secara bahasa al-adalah yaitu lurus, seimbang, tidak memihak. Secara istilah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya atau adil. Dasar hukumnya pada Quran surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari wa bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Keterkaitan pada as-sunnah yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang-orang yang adil kelak berada di sisi Allah dan di atas mimbar yang cahaya. Hadis riwayat Muslim. Contoh aplikasinya pada kasus jual beli juga. Jual beli itu tidak boleh menipu timbangan atau menaikkan harga secara zolim. Yang kedua yaitu al-adalah atau adil. Secara bahasa lurus, seimbang, tidak memihak. Secara istilah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dasar hukumnya pada Quran surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha ya'murukum bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Keterkaitan dengan as-sunnah yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, bagi orang-orang yang adil kelak berada di sisi Allah dan berada di mimbar yang bercahaya. Hadis riwayat Muslim. Contoh aplikasinya dalam kasus jual beli juga, jual beli itu tidak boleh menipu timbangan atau menaikkan harga secara zolim. Ketiga yaitu al-insaniyah, secara bahasa insan itu manusia, dan secara istilah prinsip yang menjunjung tinggi harkat martabat seseorang manusia serta menjamin hak dan kewajibannya sebagai manusiawi tanpa merendahkan pihak yang lain. Dasar hukumnya pada Quran surah Al-Isra ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa khalaqnakum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Keterkaitan dengan as-sunnah yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintainya dirinya sendiri. Contoh aplikasinya pada akad ijarah atau kerjasama, di mana si pekerja itu memberikan upah kepada buruh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Keempat yaitu al-huriyah. Secara bahasa huriyah artinya kebebasan. Secara istilah agama Islam mengaku bahwa manusia dibebaskan untuk bertransaksi atau berusaha selama itu tidak melanggar hukum syariat dan tidak merugikan orang lain. Dasar hukum huriyah pada Quran surah Al-Baqarah ayat 256, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Keterkaitan pada as-sunnah yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin dengan syarat-syarat mereka, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka selama syarat mereka tidak mengharamkan yang halal atau tidak menghalalkan yang haram. Contoh aplikasinya, seseorang dibebaskan untuk berbisnis atau jenis usaha selama itu tidak melanggar hukum syariat saja. Yaitu adamul goror wa riba, yang artinya ketidakpastian atau ketidakjelasan. Secara bahasa, goror berarti penipuan, ketidakjelasan. Riba secara bahasa tambahan yang batil atau tidak sah. Secara istilah, larangan transaksi yang mengandung goror, mengandung ketidakjelasan, atau riba yang menzalimi pihak lain. Dasar hukumnya pada Quran surah An-Nisa ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Terus keterkaitan dengan sunnah yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, melarang jual beli yang mengandung goror atau mengutuk pelaku riba. Hadis riwayat Muslim. Contoh aplikasinya, tidak melakukan spekulasi saham yang tidak jelas. Terus yang kedua itu tidak meminjam uang dengan bunga. Dan dari saya, apabila ada perkataan yang salah, tolong dimaafkan. Allahumma fi'il aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.